Coba deh kalian bayangin, Indonesia pertama kalinya mempunyai sebuah animasi yang bertema lokal, teman-teman. Yang bertema tentang nasionalisme, yang bertema tentang kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Bahkan animasi ini akan diputar menjelang dan H-3 sebelum 17 Agustus kemarin, teman-teman. Animasi tersebut tidak lain tidak bukan adalah animasi yang katanya kalian bangsa yang berjudul Merah Putih One for All. Ya, sekilas One for All ini ngingetin aku sama sebuah anime asal Jepang yang berjudul Academy no Hero. Boku no Hero. Beneran. Boku no Hero apa Academy no Hero ya? Yang One for All itu. Yang warna hijau. Tapi kita nggak lagi bahas anime Jepang atau anime dari tetangga sebelah. Kita punya animasi sendiri, teman-teman. Ya, setelah sukses dengan animasi Jumbo dan juga ada Superhero, Merah Putih One for All ini mengusung tema kemerdekaan. Tapi selepas itu semua banyak yang menghujat, banyak yang protes. Wah, kenapa ya kualitasnya kok seperti sampah? Kenapa ya visualnya kok seperti tahun 60-an? Apakah seburuk itu, teman-teman? Boleh dong yang udah nonton di bioskop untuk komen, dan yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Sebenarnya yang menjadi masalah ini bukan soal idenya, bukan soal alur ceritanya, bukan soal penulisan karakternya, tapi lebih ke visualnya, lebih tentang penggarapannya. Ya, sekarang animasi Indonesia punya standar yang tinggi karena kemarin telah sukses dengan animasi berjudul Jumbo, dan juga animasi Adit Sopo Jarwo yang sudah melang buana di dunia pertelevisian. Kedua animasi tersebut adalah sebuah standarisasi animasi Indonesia. Kita nggak ngomongin Upin Ipin, kita nggak ngomongin Pixar, kita nggak ngomongin Disney, ya Jumbo lah standarisasi Indonesia. Tapi Merah Putih One for All ini kesannya walaupun idenya bagus, walaupun secara penulisan dan temanya lumayan bagus, tapi visualnya kok kayak asal-asalan ya. Kok digarapi kayak keburu-buru ya. Dan semua hujat netizen ini bermuasal pada saat rilis pertamanya trailer dari Merah Putih One for All ini, teman-teman. Banyak netizen yang menemukan kejanggalan mulai dari pose tubuh yang kaku, terkesan patah-patah, lighting yang aneh, dan juga latarnya terkesan statik atau diam aja, objek aja yang bergerak. Sedangkan background dan latarnya kurang dinamis, kurang hidup, dan juga dubbingnya, audionya seperti bukan dilakukan di studio besar, bukan dilakukan di ruangan yang proper, karena suara dubbingnya kayak pakai mikrofon murah dan di kamar aja, teman-teman, kayak di kamar kosan terus kita dubbing, suaranya menggema. Untuk sebuah animasi ikon Indonesia yang katanya menelan 6,7 miliar, ini kualitasnya sampah, teman-teman. Justru disinilah yang menarik, teman-teman. Banyak yang bilang kalau ini proyek nasional, proyek ikon Indonesia, proyek yang akan dikenang sepanjang kemerdekaan Indonesia. Dan proyek ini menelan produksi senilai 6,7 miliar, teman-teman. 6,7 miliar. Bahkan yang mencengangkan, untuk animasi berdurasi 70 menit, pengerjaannya hanya memakan waktu 1 bulan aja, teman-teman. Normalnya animasi berdurasi 70 menit itu dikerjakannya nggak asal-asalan, nggak dadakan, biasanya 1 sampai 3 tahun, teman-teman. Lah ini dananya 6,7 miliar dan pengerjaannya cuma 1 bulan doang. Banyak yang bilang kalau ini proyek titipan, banyak yang bilang kalau ini pencucian uang, banyak yang bilang kalau ini proyek terima kasih, proyek utang budi, dan lain-lain. Banyak warganet dan netizen termasuk aku sendiri bertanya-tanya nih, 6,7 miliar itu buat apa ya kira-kira? Coba kalian cek deh animasinya, menurut kalian apakah animasi tersebut layak di tahun 2025, teman-teman? Sebenarnya secara karakter, desain mukanya itu lumayan detail loh, tapi nggak
tapi nggak smooth loh, nggak gerakannya patah-patah dan kadang nggak simetris. Apakah 6,7 miliar ini untuk biaya briefing, biaya reading, biaya rapatnya, biaya promosinya? Mungkin produksinya hanya 10 juta atau 20 juta teman-teman. Entahlah, kan nggak tahu juga ya. Dan nggak berhenti di situ aja, isu Merah Putih One for All ini nggak cuma soal anggarannya saja yang fantastis, dan juga nggak cuma soal visualnya yang amburadul, tapi juga teranyap plagiat teman-teman. Ya, animator asal Pakistan yang bernama Junaid Mirat menuduh 6 aset 3D miliknya dipakai tanpa izin. Ia bahkan kasih bukti perbandingan yang identik. Tapi kemarin aku menemukan katanya sudah dibayarkan izinnya, sudah dibayarkan lisensinya, katanya teman-teman, menurut sumber yang aku baca. Kasus lisensi ini nggak cuma di Pakistan aja teman-teman, netizen juga nemuin aset yang mirip dengan Dash 3D dan Real Illusion. Ini netizen yang menemukan teman-teman, diduga aset tersebut milik Dash 3D dan Real Illusion. Sudahlah kualitasnya apa adanya, latarnya terkesan monoton, gak konsisten, terkesan diam, patah-patah. Lah karakternya tuh terancam plagiat teman-teman. Kalau dibuat orisinal mah masih oke lah ya. Ini patah-patah bagian dari tema, bagian dari esensi seni, atau bagian dari karakter, mungkin bisa gitu ya. Lah ini karakternya lisensinya bukan milik sendiri ya. Untuk masalah perihal produksinya yang menelan sampai 6,7 miliar ini sudah dibantah dan sudah diklarifikasi oleh produser dari animasi Merah Putih One for All teman-teman, yang bernama Toto Sugirwo. Beliau bilang tidak ada dana pemerintah, semua dana yang masuk itu murni dana swasta teman-teman, nggak ada keterlibatan pemerintah, gitu ujar Toto Sugirwo teman-teman. Bahkan menurut beliau, Wamen Aircraft itu cuma memberi saran aja, memberi masukan, nggak memberi dana ataupun fasilitas negara. Itu ujarnya teman-teman, menurut pengakuan Pak Toto ini teman-teman. Dan juga ada penyangkalan perihal anggaran 6,7 miliar teman-teman. Bintang Lakari bilangnya produksinya hanya 1 juta aja, jauh dari 6,7 miliar. Jadi ada pernyataan kalau produksinya ini nggak sampai 6,7 miliar, jauh banget. Bahkan diklaim biaya produksinya cuma 1 juta aja teman-teman. Kalian percaya mana? Anggarannya 6,7 yang dikenai oleh pemerintah, atau 1 juta aja yang dibayari oleh swasta? Yang perlu digarisbawahi teman-teman, ini animasi film bukan diputar untuk dilihat gratisan teman-teman ya. Ini diputar di nasional dan berbayar teman-teman. Diputar di seluruh bioskop Indonesia teman-teman. Dan ini nggak gratis, ini diperjualbelikan, modalnya katanya 1 juta aja. Masuk akal nggak teman-teman? Ada sebuah animasi yang produksinya, planning awalnya bahkan cuma 1 juta aja dan tembus bioskop loh. Kalau kita ngomong nggak sesuatu yang tujuannya untuk ke bioskop kan nggak mungkin ya kalau produksi 1 juta aja ya. Penganggarannya kan nggak mungkin tuh dalam diskusi, dalam menyusun sebuah rencana, biaya promosi, biaya izin, biaya produksinya cuma 1 juta kan kayak nggak mungkin ya kalau 1 juta aja teman. Yang lebih masuk akal 6,7. Tapi entahlah teman-teman, aku nggak ngerti karena ada kedua pandangan dan ada kedua pihak yang berbenturan. Di satu sisi bilangnya 6,7, tapi dari pihak studio sendiri, dari pihak membuat filmnya sendiri katanya cuma 1 juta aja, buat naktir kopi aja katanya, untuk yang dubbing sama animatornya gitu katanya teman-teman. Bahkan polemik ini sampai ke telinga dan ke gedung DPR teman-teman. Wakil Ketua Komisi 10 DPR bilang industri kreatif perlu ditata ulang, industri kreatif perlu dikaji ulang dan perlu direformasi dan berevolusi agar kedepannya kualitasnya dihasilkan yang lahir dari dunia kreatif itu mempunyai standarisasi yang layak teman-teman. Ya,
Minimal nggak usah terbagus Jumbo deh, minimal nggak usah terbagus Ardhito Patjarwo, minimal mendekati lah 80% atau 70%. Kalau menurut kalian animasi Merah Putih One for All ini berapa persennya daripada animasi Jumbo, teman-teman? 50%-nya ada nggak kira-kira? Ini kita ngomong visualnya aja ya, nggak ngomongin ceritanya, nggak ngomongin tentang idenya, karena itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Sebenarnya apa sih yang bisa kita simpulkan dari fenomena ini, dari kasus ini? Ya, terutama untuk dunia kreatif, dunia industri kreatif, kalau budget kalian 6,7 miliar yang seperti yang diisukan, ya masa kualitasnya seperti itu? Tolong dong, nggak semua rakyat Indonesia itu bodoh, nggak semua konsumen Indonesia itu terima apa adanya. Ya kalau Indosiar bikin animasi jelek, itu kan gratis. Yang pertama, yang kedua mereka tapping, mereka terburu-buru. Dan kalau Indosiar bikin nagar-nagaran yang nggak bagus, market mereka adalah orang dulu, emak-emak, bapak-bapak zaman dulu, yang nggak kenal dunia sosial media, yang mereka nggak main handphone, yang mereka lihat animasi ya, mulai dulu animasi ya seperti itu di mata mereka. Nah, ini kan diputar di bioskop. Ini kan rencananya akan dikomersilkan di nasional, teman-teman. Dan berbahaya loh ini, bukan gratis di YouTube atau di TV, kan enggak toh. Masa kualitasnya seperti itu? Bahkan celakanya, penayangan Merah Putih One for All ini berbarengan dan bersaing langsung dengan animasi asal Jepang, yaitu Kimetsu no Yaiba, teman-teman. Komen deh, bagi kalian yang udah nonton One for All Merah Putih sama Kimetsu no Yaiba, nyampe nggak 20% kualitas visualnya? Jangan 20% deh, 15% nyampe nggak? Merah Putih One for All versus Kimetsu no Yaiba. Ada nggak 15%-nya, teman-teman? Komen dong. Kimetsu no Yaiba adalah sebuah animasi Jepang yang visualnya cukup memanjakan mata, disaingi langsung oleh produk karya anak Indonesia, Merah Putih One for All, yang temanya kemerdekaan, yang menjadi ikon negara kita tercinta, teman-teman. Kan agak malu ya. Wah bang, kamu kan belum lihat langsung ceritanya, secara kita bagus kok bang, menginspirasi dan lain-lain. Selepas ceritanya bagus, penulisannya bagus, temanya solid, tapi kalau animasi visualnya sudah boring di awal, kan males yang nonton, teman-teman. Aku terus terang nggak nonton di bioskop. Bagi kalian yang udah nonton, tolong komentar gimana menurut kalian secara penulisan cerita, secara ide awal, ide cerita, apakah bagus, teman-teman? Komen, teman-teman. Mungkin video kali ini, dan tinggalkan pendapat kalian di bawah komentar, dan bye-bye. Jangan lupa subscribe, teman-teman.